Dokter. Hai, kita sudah di klinik saya nih. Iya, pemirsa, saat ini kita masih bersama Dr. Endrina. Nah, ini masih berkaitan dengan masalah merubah penampilan untuk menjadi lebih cantik, lebih sempurna. Segmen sebelumnya kita bicara masalah implan payudara. Nah, di segmen ini kita akan bahas mengenai sedot lemak atau liposuction. Dok, masyarakat kita ini masih banyak berpikir bahwa prosedur sedot lemak ini efek dan resikonya. Bahkan mereka berpikir bahayanya itu sampai meninggal. Nah, sejauh mana sih bahaya dari sedot lemak atau liposuction ini? Iya, jadi memang liposuction itu bukan tindakan sederhana sebenarnya. Kadang-kadang masyarakat juga di satu sisi sangat takut, tapi di sisi lain sangat menggampangkan gitu ya. Jadi tindakan ini prosedur bedah, jadi mempunyai risiko memang betul dari infeksi, berdarah, bahkan sampai meninggal jika tidak dilakukan dengan tepat gitu ya. Nah, ini kan satu paket yang lengkap bahwa jika Anda mengambil keputusan untuk merubah penampilan melalui sedot lemak, tentunya konsultasi lebih banyak dengan dokter Anda. Tidak hanya fisik Anda aja, kesehatan Anda, tapi dokter yang berpengalaman itu juga menentukan dari resiko dan efek samping itu ya. Jadi memang efek samping itu akan minim jika dilakukan oleh ahli bedah plastik yang berpengalaman. Terus yang kedua menggunakan alat-alat yang standar yang sekarang tuh sangat canggih ya. Jadi menggunakan ultrasound, banyak hal-hal yang dikembangkan untuk mengurangi resiko liposuction tadi. Dok, hal-hal apa yang harus diperhatikan dan diperiksa oleh pasien yang ingin mengambil keputusan untuk melakukan sedot lemak nih? Jadi pasien harus dalam kondisi fisik yang sempurna. Akan dilihat tekanan darah, kelainan jantung, faktor pembekuan, juga faktor-faktor risiko infeksi seperti hepatitis yang nanti akan mempengaruhi tindakan surgery-nya. Nah, Anda pasti penasaran bagaimana proses dari sedot lemak yang aman di bawah tangan seorang medis yang tepat. Mari kita ikuti Dr. Endrina melakukan prosedur sedot lemak. Nah, nggak sabarin dok, boleh ya? Mau jadi pasien dok? Ya, siapin yang lain. Oke, mari dok. Isinya itu ternyata tidak hanya lemak, tapi ada darah dan cairan lainnya, dok. Ya, jadi sedikit darah. Kalau dilihat itu bukan darah murni. Ya. Jadi sebenarnya cairan yang kita masukkan tadi. Iya, sedot keluar. Yang awal tadi ya. Awal, untuk proses pengencerannya. Ya, jadi kalau lemak murninya kalau kita lihat sekitar 2,1 liter ya. Oke. Pemirsa, itu tadi beberapa proses dari sedot lemak. Nah, tips terakhir dari Dr. Endrina untuk pasien yang ingin melakukan sedot lemak ini, apa sebaiknya yang harus ditanyakan oleh pasien kepada seorang dokter? Ya, jadi harus tahu betul jumlah cc yang mau diambil gitu kan, karena tadi semakin banyak tentu mempunyai risiko ya, jadi tahu batasan-batasan yang tadi disampaikan ke dokternya juga. Terus yang kedua, teknik yang dikerjakan apa gitu. Kalau tadi kan kita lihat ada contohnya ultrasound, apa manual, itu pasien berhak untuk tahu. Dan juga kemungkinan komplikasi, biar bagaimanapun semua tindakan pembedahan ada, dan bagaimana kalau terjadi komplikasi apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, dan kalau terjadi apa yang bisa dilakukan untuk mengobatinya, seperti itu. Baik, nah itu tadi penjelasan dan tips dari Dr. Endrina buat Anda yang ingin mengambil keputusan untuk merubah penampilan lebih menarik tapi dengan cara yang aman di bawah pengawasan medis. Tapi kembali lagi buat Anda, naturalnya secara alami gaya hidup yang sehat dan pola makan itu sangat penting, serta olahraga. Nggak keluar-keluar, akhirnya timbul panas yang tinggi. Kisah sedih seorang petugas keamanan yang mencari kesembuhan bagi bayinya.
Jadi ya harus gimana lagi kalau misalkan saya nggak colok dengan pulsi nasi ini, ya dia nggak bisa buang air besar, Pak.